Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Amma ba'du. Ahibati fillah, saudaraku seiman dan seakidah, jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Lok Semawe yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, kita masuk hari Tasu'a pada hari ini. Ya, mudah-mudahan siapa yang Allah berikan kemudahan untuk berpuasa, Allah berikan taufik bisa berpuasa secara lengkap sempurna, dan juga besok kita masuk hari Ashura insyaallah taala. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah menjaga bisa berpuasa sampai esok hari insyaallah taala. Kemudian sama-sama kita meniatkan untuk i'tikaf di masjid. Kita menunggu salat syuruk, niatkan menunggu salat syuruk, dan juga kita meniatkan menuntut ilmu. InsyaAllah dengan banyaknya niat kita ini, pahala juga akan kita dapatkan sesuai dengan banyaknya niat yang kita niatkan, yang semuanya mudah-mudahan bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hari ke-9 daripada bulan Muharram, yang merupakan bulan pertama di dalam perhitungan ya, bulan Islam. Dan sebenarnya ya, perhitungan hari itu dan perhitungan tahun itu ya, dalam agama kita dan di sisi Allah juga itu adalah melihat kepada perhitungan peredaran bulan itu sendiri. Melihat umur seseorang itu juga dilihat kepada berapa sudah umurnya, dihitung dengan peredaran bulan itu sendiri. Buktinya mana? Buktinya Allah mengatakan, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang hilal itu, katakan hiya mawaqitu linnas, sesungguhnya itu adalah pewaktu bagi manusia. Jadi kita menghitung setahun 12 bulan 12 kali hilal itu nampak, kita katakan setahun. Kenapa kita katakan setahun, kok enggak 13, 14 kali atau 20 kali atau 10 kali? Karena iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahra. Sesungguhnya iddatasy syuhur, jumlah daripada syuhur bulan-bulan di sisi Allah itu adalah 12 bulan saja. Nah, sampai dalam bahasa Melayu, bahasa kita juga, 30 hari atau 29 hari itu kita katakan satu bulan. Hai bulan, pakan satu bulan ya, karena sekali nampak sekali nampak bulan di langit, sehingga kita nggak bisa memisahkan makna satu hana cara lain ya, memang satu bulan ya, melihat bulan ya. Sedangkan yang memakai Januari, Juli, Agustus, lihat apa itu? Ya, melihat matahari, tapi 30 harinya itu ya kembali kepada peredaran matahari. Kalau ini jelas 29 hari atau 30 hari jelas melihat kepada peredaran bulan. Nah, jadi kami ingin sampaikan di awal apa, bahwa ya, kalaulah agama kita ini berpijak melihat kepada penanggalan hijriah ya, penanggalan hijriah, maka jangan kita tinggalkan penanggalan hijriah dalam kehidupan kita sehari-hari, karena di situ ada urusan ibadah kita. Ada banyak urusan ibadah kita. Kita hari ini, siapa bilang hari ini adalah hari puasa 9 itu Tasu'a atau Ashura? Karena kita mengingat pada bulan Muharram. Tapi kalau kita, pikiran kita hanya kembali kepada
bulan misalkan ya hari ini sama dengan berapa, 27 Juli, itu enggak terbayang apa-apa. 27 Juli ronyo hanya terbayang siapa ron. Tapi pada saat 9 Muharram, Muharram ya puasa ya, 10 Muharram puasa, teringat kepada ibadah. Maka salah satu daripada kesalahan kita kalau kita melupakan penanggalan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu salah. Maka kami menginformasikan bagus masjid-masjid itu kalau mau cetak kalender di 1 Muharram. Ya, bagikan kalender gratis 1 Muharram. Begitu juga yang buat toko mau buat tahun baru, biasakan kita mencetaknya Muharram. Biarkan yang nampak tanggal besar itu adalah tanggal Hijriah, yang kecil itu tanggal Masehi. Nyohana tamita boleh Muharram tu sah taglib. Nyo tak ai padu nyo, tak ai taglib. Dumna hana mendum, kagu pegak hana ikhlas dah berat. Karena ubi dah tulis dah. Begitu sang hana penting. Lehnya ipu yatu ya. Enggak ada masalah, ada kalender itu juga yang kita populerkan. Ya. Kita yang punya toko punya itu ya tabuh tanggai, tabuh nyantanyo. Hana masalah ya. Tak pegat promosi toko kita juga hana masalah, nebuh misalnya toko ron nebegat kalender you cetak bulan Muharram, silahkan ya. Munya bulan Januari ada hanan pegat ron ramai orang pegat ya. Hana mencih rondon pegat orang masjid pegat. Gok pi pegat cik ya. Tapi kitanya yang masjid populerkan itu. Nah, kami mengharapkan hikmah itu mohon kita ini seperti itu. Kemudian ada satu lagi untuk mengingatkan kita akan bulan Muharram atau bulan Hijriah ini sehari-hari sampai masyarakat kita ini lupa, adalah dengan cara apa? Bagi bapak-bapak yang memiliki karyawan tempat usaha sendiri, ada orang kerja sendiri, bagus kalau seandainya kasih gaji mereka di awal bulan Hijriah, bulan-bulan Hijriah ini. 1 Muharram gaji baru, tambah gaji. Penggajiannya itu 1 Muharram, kemudian 1 Safar, 1 Zulkaidah menan. Gaji kita berikan pada saat itu. Nyan hantua pasti bulannya. Ya. Pasti enggak akan lupa bulan Hijriah, berhitung nyonya pada kaitan mengpadu Muharram yo kabeh panai tamang bulan baru hana. Nyan urang akan pasti ingat pakan gaji tamang ba kan 1 Juli tengku, kan 1 Agustus besit. Ya, 1 Hijriah. Bagi yang kita bisa mengatur sendiri, enggak ada urusan dengan yang lain. Bagus kita berikan itu. Untuk apa? Mengingatkan itu juga sehingga itu melawan lupa. Ya. Kami sampaikan ini hikmah di awal tentang Hijriah, hal-hal yang memang itu patut menjadi perhatian kita karena di sana banyak sejarah kita, banyak ibadah kita, dan umur kita juga itu ditentukan dengan hilal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Zakat kita juga kita keluarkan dengan Hijriah itu sendiri ya. Jadi Hijriah lah kalau mau keluarkan 2,5% itu adalah memakai penanggalan Hijriah. Setahun Hijriah itu 2,5%. Tapi kalau setahun Masehi kita keluarkan zakat, misalkan kita keluarkan zakat setiap 1 Januari, setiap 1 Agustus, maka itu bukan 2,5%, tapi 2,75%. Karena jumlah hari daripada Masehi itu lebih banyak daripada hari bulan tahun Hijriah. Jadi dia enggak 2,5% tepat. Nah, jadi kalau 2,5% zakat mal kita itu dari melihat kepada dapat terbit setiap awal Muharram misal atau 1 Safar atau 1 Jumadil Awal, begitulah. Itu yang 2,5% karena patokannya kepada itu ya. Baik. Selanjutnya kami ingin sampaikan adalah pelajaran yang wajib kita pelajari daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat menjadikan geken dengan tahun Hijriah karena para sahabat menghitung tahun Islam
dengan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ada kejadian lain yang luar biasa terjadi. Apa itu? Lahirnya Nabi, kejadian luar biasa. Kemudian turunnya Al-Quran, itu kejadian luar biasa. Meninggalnya Nabi, itu kejadian juga yang sangat menjadi pengingat bagi para sahabat. Tetapi para sahabat berijtihad untuk mengambil bukan lahirnya Nabi, bukan meninggalnya Nabi, bukan juga turunnya Al-Quran, tapi kejadian yang dijadikan topik daripada tahun penanggalan Islam itu justru hijrah Nabi. Ini ijtihad para sahabat, sehingga sepakat para sahabat inilah yang kita jadikan sebagai ini. Artinya apa? Para sahabat ingin mengatakan kepada kita, wahai kalian umat Islam, umat Nabi, setiap 12 bulan itu kalian ingat kembali kepada bagaimana terjadinya bukan lahirnya Nabi, bukan meninggalnya Nabi, tetapi ingat akan bagaimana proses hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setiap 12 bulan kita ingat lagi akan itu. Jadi generasi ke generasi terus dipesankan oleh para sahabat untuk ingat kembali akan proses hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam proses hijrah Nabi inilah kita belajar bagi siapapun yang ingin untuk membela agama Islam, membela Allah, membela Al-Quran dan Sunnah Nabi, membela perubahan yang lebih baik, mesti kita mengambil pelajaran dari ini semua. Dari ini semua. Mari kita lihat beberapa poin penting. Kami enggak menceritakan secara detail daripada hijrah Nabi, tapi kita akan lihat poin-poin penting daripada kisah hijrah beliau, yang itu ternyata adalah merupakan pelajaran bagi kita sampai hari ini. Karena poinnya, semua yang terjadi dengan Nabi itu adalah merupakan didesain oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi menjadi teladan bagi kita, maka apa yang terjadi dalam step by step, langkah-langkah kehidupan beliau itu pelajaran semua bagi kita, umatnya. Kita lihat dengan sebuah pertanyaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di Mekah, apakah beliau nampak lemah? Tidak. Nampak lemah enggak Nabi? Ketika Nabi hijrah secara sembunyi-sembunyi. Ya, betul? Betul tidak? Nabi hijrah di malam hari sembunyi-sembunyi, kemudian beliau ke Gua Hira juga sembunyi, ke Gua Hira, ke Gua Sur beliau sembunyi, bahkan 3 hari 3 malam. Sedangkan Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau berhijrah sembunyi-sembunyi atau di siang hari, di siang bolong, menantang orang kafir Quraisy atau tidak? Menantang orang kafir Quraisy. Sedangkan Nabi berhijrah beliau di tengah malam, sembunyi-sembunyi lagi. Maka menyo dah begah misa, so behe. Misa dah begah. Menyo behe nak tanya, man tahu behe dengku. Ketika kita sampai ke sini, pahamlah kita, pernah hai. Kenapa begitu? Memangnya Nabi enggak sanggup untuk misalkan berhijrah secara seperti Umar bin Khattab, jalan di depan orang kafir langsung? Ya. Bukankah Allah pasti akan menolong? Bukankah Allah, Nabi keluar dari dalam rumah itu enggak terlihat sama orang Quraisy pun? Kalau begitu jalan di depan mana saya bisa? Kenapa? Tapi proses hijrah Nabi itu nampak seperti Nabi lemah, sedangkan Umar kuat. Ini pelajaran penting. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalankan, di dalam menyelesaikan masalah hidup yang beliau hadapi, itu adalah menyelesaikan sebagaimana sunnatullah bagi siapa saja mereka yang merasa lemah. Semua kita, ada yang bilang mandum jadi tayang ino, urundo dan tegak lemah.
So yang sebelah bro pegah degah tu. Hanam tiro. Tapi yang pegah rondon lemah mandumnya. Debu. So yang pegah lun degah lun kha. Nah yang degah mana? Hana. Tapi yang mengatakan saya lemah, saya tidak kuat, saya tidak berani, itu semua kita begitu. Maka siapa yang lebih mampu kita ikut? Ikut Nabi atau ikut Umar? Kalau Rasulullah seperti Umar, kita semua mengatakan bahwa Nabi kah itu yang mana? Maka Nabi beliau berhijrah proses seperti itu adalah pertama menunjukkan bahwa siapa saja kita selaku orang lemah bisa mengikuti Nabi. Nabi juga menyelesaikan masalah hidup beliau dengan selaku orang yang lemah. Maka enggak ada dalih bagi kita mengatakan bahwa saya enggak bisa ikut Nabi karena saya bukan orang yang kuat seperti Nabi. Dalam menyelesaikan masalah kita bisa semua ikut. Nabi berproses juga menyelesaikan masalah beliau seperti itu. Nah, baik. Kemudian kata para ulama juga apa? Nampak Rasulullah itu seperti itu, ya, agar supaya bukan cuma dalam masalah hijrah, bahkan di Mekah, ya. Di Mekah Rasulullah dalam berdakwah adalah berdakwah yang ikuti beliau orang lemah, orang miskin, orang yang enggak punya apa-apa, kebanyakannya, enggak semua. Abu Bakar orang kuat, orang punya uang, Utsman bin Affan kuat dan punya uang, ya. Tapi kebanyakan yang lain adalah orang miskin, orang lemah, ya. Kenapa demikian Ustaz? Karena Islam ini orang yang masuk ke dalam agama Islam itu adalah mereka yang memang masuk karena sukarela mereka tanpa paksaan. Kalau seandainya Islam yang tamang urang kaka, urang tega-tega, maka urang lain ke tamang Islam karena terpaksa. Gepaksa linyo hanlun tamang lu hasilun. Ya, andaikan misalkan seperti Umar bin Khattab semuanya yang masuk ke dalam Islam dan beliau punya lamit-lamit yang maka gepaksa lamit-lamit kenyan untuk tamang Islam. Jadi akan ramailah masuk Islam karena terpaksa. Tetapi sekarang yang masuk Islam sedari awal di Mekah itu adalah orang yang lemah-lemah. Mana orang lemah tamang Islam? Ya. Enggak ada yang memaksa mereka. Mereka lillahi ta'ala. Enggak nampak Rasulullah juga begitu. Rasulullah adalah tidak memaksa sama sekali. Kalau Rasulullah orang yang kuat ditakuti, ya, ditakuti oleh banyak orang, maka akan ramai yang masuk Islam karena ke Nabi. Karena apa kan? Nabi urung dega. Ya, dari sisi bahwa han tatamong maka katanya han telamat, ya. Maka di sini hikmah paling besar. Islam ini dimulai dengan orang-orang yang lemah. Bahwa di sana Nabi mengajarkan selaku kita hamba Allah yang lemah, bagaimana menyelesaikan masalah hidup kita. Bisa. Mungkinkah kita akan menang ditolong Allah sedangkan kita orang yang lemah? Yang lemah kita dari sisi bahwa sesuai dengan fitrah kita, sesuai dengan sunnatullah juga. Bisa ditolong, bisa. Bisa kita selesaikan masalah hidup kita, bisa. Nah, ini pesan penting kepada kita yang merasa tunggu, ya. Umat Islam hari ini umat yang lemah. Hana tega, orang hana tak jarang-jarang tak cik. Ya. Memangnya Islam diutus oleh Allah kepada bangsa yang kuat seperti orang Romawi pada saat itu. Memangnya Islam diutus oleh Allah kepada orang-orang yang cerdas. Enggak, justru Islam menjadikan orang yang lemah menjadi kuat, orang yang jahil menjadi pintar. Di sini pelajaran hidup. Di situ perlu kita paham. Islam yang merubah itu semua. Baik, lalu kemudian kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berhijrah di Gua Sur. Ketika sampai di Gua Sur, beliau bersembunyi di sana. Selama beliau bersembunyi di sana, ya, Madinah itu menuju arah utara, Nabi pergi ke arah selatan. Beliau selama 3 hari 3 malam di sana. Kenapa? Karena supaya dalam perkiraan orang kafir Quraisy kalau tidak mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka
itu mereka untuk mencari Nabi di rumah yang untuk mereka sweeping kota Mekah dan seluruh areal di luar kota Mekah itu perlu waktu semuanya 3 hari 3 malam lah, perkiraannya begitu. Maka kalau habis mereka sweeping gak dapat Nabi, maka setelah itu mereka pasti akan balik kembali ke Mekah, putus asa. Di saat mereka balik semua ke Mekah, baru Nabi akan keluar. Kalau Nabi keluar di hari kedua, maka kemungkinan mereka masih banyak yang berkeliaran di luar. Ya minta kedai pakok andre. Nyo menyakal heuro, hanai tho jali, nyo pasti kaiwo. Ya, sehingga Nabi keluar nanti aman di jalan. Begitulah istilahnya. Lalu kemudian Nabi suruh Abdullah ibnu Abi Bakar. Kemudian Nabi suruh Asma bintu Abi Bakar. Itu semua disuruh oleh Nabi untuk membawakan informasi pergerakan tentara Quraisy setiap hari, dan Asma juga bertugas untuk membawakan makanan kepada Nabi. Bukan cuma dibawakan makanan untuk makan hari-hari, ya kan? Makanan juga untuk persiapan keberangkatan ke Madinah yang Nabi tempuh selama 8 hari. Dan jauh jarak tempuh itu di jalur pantai yang Nabi ambil itu sekitar 380 sekian kilometer. 380 sekian kilometer. Itu jalur laut yang Nabi ambil. Nah, jadi selama itu, kemudian Nabi suruh juga Nabi suruh pengembala kambing Abu Bakar yang bernama Amir bin Fuhairah, itu disuruh oleh Nabi juga untuk mengembalakan kambingnya di dekat dengan Gua Thur. Kalau anak Abu Bakar 2 orang itu yang setiap hari datang ke Gua Thur itu, supaya jejak kakinya bisa hilang dengan jejak kaki kambing itu. Jadi puo kambing tapi wate kagua urungnya puo kambing bak jejak langkah urungnya, sehingga tidak terdeteksi jejak langkah daripada mereka. Yang benar ukuran gak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ngatu oleh Nabi. Nah, dari sini kita belajar bahwa Nabi di dalam beliau menyelesaikan masalah berangkat hijrah secara sembunyi-sembunyi ini memakai bantuan orang lain. Nah, bantuan manusia lain. Padahal Allah nakun inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma taqumul ashhad. Sesungguhnya kami akan menolong rasul kami dan juga orang-orang yang beriman. Menyana orang yang tanya ini, so yang tolong Nabi, Allah atau manusia? Menyena yang tanya, nyan kadan, so yang tolong Nabi, Allah atau manusia? Nyo menyena yang tanya lagi nyo payah bertauhid lom dari nol. Kalau ada yang mempertanyakan seperti ini harus belajar tauhid dari nol. Ya. Memangnya kita pikir ditolongnya oleh Allah itu tanpa perlu kepada hambanya? Apakah ketika hambanya yang menolong, ketika hamba-hamba Allah yang menolong Nabi, menunjukkan itu bukan Allah yang menolong Nabi? Nekala lebih daripada nyanlom, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berangkat dari Gua Thur menuju ke Madinah, itu jalan yang beliau tempuh itu adalah jalan pantai. Yang jalan pantai itu dekat pantai, itu jalan yang Nabi tidak pernah lewat situ, Abu Bakar nggak pernah lewat situ. Tapi jalan itu harus ditempuh. Kenapa? Jalan inilah jalan yang bahasanya lebih menyelamatkan. Kalau jalan biasa menuju Madinah itu akan bahaya, banyak orang di sana. Nabi ambil jalan garis pantai yang lebih jauh, bahkan 380 sekian kilometer, lebih jauh. Karena berkelak-kelok dan tersembunyi lagi, jarang orang lewat. Masalahnya juga akan banyak tantangan binatang buas dan yang lainnya. Tapi tidak ada yang tahu. Siapa yang tahu? Abu Bakar ada tong ujak kayaknya. Nabi pian tong ujak lewatnya.
Akhirnya apa? Nabi sewa seorang guide jalan yang paham jalan tersebut adalah seorang musyrikin bernama Abdullah bin Arqad. Abdullah bin Arqad. Walaupun namanya Abdullah, tapi dia bukan orang Muslim pada saat itu, masih musyrik pada saat itu. Tapi dia bahasa katanya orang profesional. Asal sip belanja, sip peng, habis cerita. Ya, aman di jalan, hana masalah apa. Nah, maka Nabi ambillah, Nabi sewa dia dengan harga yang mahal bersama Abu Bakar demi untuk menggait itu. Nya datang yang long manjit dah lagi tolong buat orang kafir tunggu. Apakah boleh kita menyewa, meng-hire orang kafir demi untuk sampainya tujuan mulia kita dan dia tidak mencelakakan kita? Boleh tidak dalam menolong agama Allah? Ya, Nabi ada yang lain, Nabi nakiban. Ketika tidak ada profesional daripada orang Muslim yang mampu, maka silahkan langsung ambil, walaupun orang bukan Muslim sekalipun, silahkan hire, silahkan kita sewa, silahkan kita gaji demi untuk menyelesaikan masalah kita. Enggak ada masalah, boleh. Tapi kan Allah akan menolong. Nyo ke masalah katanya. Kita pikir Allah menolong kita itu adalah dengan cara mukjizat. Jin mentang Allah nak tolong Nabi dengan cara mukjizat. Gimana cara? Ne putron taboh di cemu ujun, kemudian ipo di cemu ujun, Nabi ikut di cemu ujunnya mentang. Oh ya ipo di cemu ujunnya kerja. Jin faham benar? Pakai hanya dia mah. Tapi kalau seandainya Nabi mengandalkan mukjizat di dalam menyelesaikan masalah beliaunya, dia dah pakai Nabi mangat pakai mukjizat yang selesai tanya. Ya. Nabi ya enak, beliau pakai mukjizat menyelesaikan masalah yang sulit yang beliau hadapi. Kita sekarang umatnya menghadapi permasalahan pakai apa? Tanya ada mukjizatnya kayaknya. Maka itulah sunnah Nabi. Di dalam hijrah ini harus menjadi pelajaran bagi mereka yang menolong agama Allah, bahwa Nabi sendiri menyelesaikan masalah ini yang besar dalam itu adalah dengan cara memang memakai sunnatullah selaku hamba Allah yang biasa saja. Oh Ustaz enggak cerita semuanya. Ada ditolong sama Allah ketika beliau berada. Nah, ada yang ditolong sama Allah ketika apa? Ketika berada di Gua Thur, ketika datangnya orang musyrikin. Ya, Bang. Kan ada datang orang musyrikin ke Gua Thur. Kemudian mereka yang Abu Bakar takut sekali karab itu ke Nabi. Hampir mereka mengetahui. Yang kata Abu Bakar, kalau seandainya dilihat ke bawah saja udah kedapatan kehidupan Nabi. Kan katanya dalam riwayat Kaim kita dengar bahwa datanglah Rambidun. Datang Rambidun. Rambidun yang apa? Laba-laba. Hai, yang dengar nyo laba dengar begat. Nyo karugo-rugo, tapi laba-laba bukan rugi-rugi. Dengar begat. Datang laba-laba yang diutus oleh Allah, Ustaz. Datanglah pertolongan Allah. Jadi yang bagi tanya pertolongan Allah lagi nyan mentang. Jadi Allah akan tolong dengan Abu Bakar, dengan Abdullah, dengan Asma, akan tolong juga dengan walaupun orang musyrikin tapi dia amanah. Itu enggak nampak pertolongan Allah di situ. Yang baru nampak pertolongan Allah menyentuh videonya itu baru petih pertolongan Allah hana petih. Walaupun dari kawan kita, apa yang kita inginkan kita dapatkan itu pertolongan Allah, tapi disampaikan melalui kawan, melalui orang lain. Ini datang pertolongan melalui Rambidun yang urung-urung. Pertolongan Allah itu boleh datang berbagai macam cara. Jangan kita pikir pertolongan Allah itu menyelagi-laginya itu baru petih pertolongan Allah. Mana benar? Yang berarti payah bertauhid lah menurut.
Orang-orang yang berjuang demi agama Allah harus banyak belajar dari sini. Maka pada saat kemudian, ya betul, misalkan datangnya laba-laba, Nabi di dalam gua bersama Abu Bakar khawatir, takut sekali. Ya Allah, abadikan ini ya di dalam Al-Quran, illa tansuruhu faqad nasarahullah idh akhrajahu alladhina kafaru thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bijunudin lam tarawha wa ja'ala kalimatal ladhina kafaru sufla wa kalimatullahi al-ulya wallahu azizun hakim. Maka dalam kondisi yang seperti itu, Nabi mengatakan kepada Abu Bakar, la tahzan, jangan engkau bersedih, innallaha ma'ana, jangan engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Abu Bakar yang khawatir dan takut, Nabi yang tenang dan tersenyum mengatakan, la tahzan, jangan engkau bersedih, Allah bersama dengan kita. Pertanyaannya, kok santai sekali Nabi mengatakan itu? Kenapa enggak innallaha ma'ana dari tubik dari rumah ke innallaha ma'ana laju tajak buat jalan hana payah tom-tom. Ya, enggak perlu sembunyi, jalan terus kita di jalan innallaha ma'ana. Abu Bakar kena ya tu, atu unta kena, duit dekat lon. Innallaha ma'ana. Berangkat laju hana masalah. Bahkan mungkin dah dengar cerita bahawanya mumak jarolon pet mata, beg belu-belu. Yang ndruk watenya punya beg pet wate pet mata berangkat laju katuh Madinah. Kena cerita mesti dah dengar yang gemak bajaro yang gepet mata bang geblut mata rot dalam laut Omar dalam laut kadang-kadang geblut mata. Ya, cerita lagi yang betul. Nah, Nabi pakai katanya. Ya. Tapi innallaha ma'ana di dalam persembunyian setelah semua usaha Nabi lakukan semua itu. Apa yang mungkin Nabi lakukan terakhir hana moho pelung le baru Nabi pegang. Innallaha ma'ana. Pantas enggak Allah tolong orang-orang yang melakukan innallaha ma'ana pada titik yang seperti itu? Wate lagi nyan Allah baru Nabi ini pegang innallaha ma'ana. Artinya apa? Ya innallaha ma'ana sedari awal, tetapi dipakai innallaha ma'ana di sini ada wate lagi nyan butatam dan santai gitu ya. Pakai ketika semua usaha sudah kita lakukan ya. Kemudian sudah enggak ada jalan keluar lain yang mampu kita lakukan, serahkan semuanya kepada Allah, tenang mendeng. Ya, saatnya kita tenang, ana poyoli. Itu pasti ditolong Allah dalam kondisi kahana moho tahu le danyo. Kira-kira kalau sudah demikian usahanya, pantas enggak orang itu ditolong Allah langsung? Pantas enggak? Bahkan dengan cara yang enggak disangka, pantas sekali. Maka jangan kita pakai innallaha ma'ana untuk tatuk tanya berada tu. Inna tenang mentang innallaha ma'ana. Bu tak petan lo. Ya. Tak pun hana tak apa. Tapi kada berah innallaha ma'ana tenang mentang. Innallaha ma'ana. Kalau kita pakai innallaha ma'ana lagi Nabi pakai bak tempatnya, Allah akan bantu dengan cara jelas. Nah, maka bagi siapa saja yang berjuang dalam dunia ini lillahi ta'ala, demi Allah, dalam perjuangan Islam, sesungguhnya Allah akan menolong. Allah akan menolong. Pertolongan Allah itu boleh datang melalui banyak macam cara, melalui usaha kita. Pada saat nanti kita usaha yang keras, usaha yang rajin, ternyata mentok juga, hana datang pelung le, tenang, jangan putus asa. Itulah orang mukmin. Akai orang mukmin lebih daripada akai orang kafir. Orang kafir akalnya pada saat semua sudah dia rancang, kemudian terjadi di luar daripada apa yang dia perkirakan, itu mereka putus asa. Orang mukmin enggak. Ketika terjadi di luar daripada yang mereka pikirkan, saatnya mereka tersenyum. Inilah saatnya kita menantikan Allah akan bilang apa kepada kita, Allah akan lakukan apa kepada kita. Saatnya mereka tersenyum. Bukan putus asa, kita sedang menanti Allah akan memberikan apa untuk kita. Ya. Pasti itu dengan cara yang tidak kita sangka-sangka, betul? Maka Nabi juga begitu. Kita beliau dapatkan, Ramadan kah, macam-macam, mirah peti, yang mana?
cerita dah dengar. Yang pegah Nabi kata yang pegah Nabi menyalai di pesawat Nabi, yang pegah Nabi tahu tijak putih cara dah urun ya. Yang pegah Nabi dalam buah tahu cicak putih yang lalih pandai riwayatnya. Yang pegah Nabi cicak putih bukan punya putih dah pegah cicak putih yang pegah Nabi man kali pegah-pegah ni dupat man menyai tupat Nabi liawak kureh dipegah cicak putih betul berarti salah cicak putih itu pat Nabi man putih dia naik tupat lah man naik pegah cicak putih tanah naik pegah anak salah cicak putih urun daun yang salah nyan riwayat kan Israiliyat lebih daripada Israiliyat Asyhiyat tang ya menan syaitanun yang dimuliakan Allah ya. Nah kita lihat kemudian takalon Nabi sudah membayar mahal siapa Abdullah bin Arqad melalui jalan yang tersembunyi lagi, tetapi kan di situ akhirnya beliau melewati jalan tersebut. Ada enggak yang mengetahui dan mengejar Nabi di jalan yang tersembunyi itu, jalan yang jarang sekali orang pakai untuk pergi ke Madinah? Nah yang lihat Nabi, nah yang tanya Nabi, ada yang mengetahui Nabi lewat jalan situ? Ada akhirnya. Walaupun Nabi bersembunyi di dalam gua Sur, hampir mereka ketahui. Lewat jalan tersembunyi juga ada yang mengetahui. Siapa? Surakah. Pada saat orang kafir Quraisy di Mekah sudah putus asa, awaknya kah hana kabeh sweeping bantamonya. Sweeping 3 hari 3 malam mereka sweeping enggak dapat. Tahu sweeping? Tahu enggak sweeping? Ini bahasa Inggris, bahasa Amerika. Orang Aceh tahu sweeping. Sangat tahu sangat, bahkan mendum-dum mati dia berkata sweeping nam-nam-nam dia berkata sweeping ron-ron. Mau menyenam-nam-nam dia berkata sweeping berarti generasi sweeping tapi anak-anak muda yang enggak tahu sweeping dan enggak merasa apa-apa berarti kalian bukan generasi sweeping ya. Nah, jadi orang Quraisy pada saat itu akhirnya buat iklan besar-besaran, siapa yang menjumpai Muhammad, mendapatkan Muhammad, maka dapat 100 onta. Rayu dah hadiah 100 onta. Mau menyerta belum onta yang tahu yang haji runun pesawatnya yang haji, yang ban haji ya. Paduk sama onta saatnya. Tak pegah laju, apa 25 juta ya. Onta yang gad ya, bahkan 50 juta pinajin. 25 juta, man 25 juta, 30 onta paduk. Waktu 50 mau punya 30 onta kepada miliar ya, 2 miliar setengah ada berapa untuk harga asalnya 2 miliar setengah. Nah rayu dah. Nah Surakah ya, Surakah yang itupat dan jalid Nabi SAW. Leh Nabi bahasa gedaya geilah daya pemensondro gedempa kabeh peng belanja long untuk sewa orang lewat jalan yang enggak biasa. Nah ketahuan juga sama Surakah. Nah Surakah mengejar Nabi dan Abu Bakar melihat dari belakang ada yang penunggang kuda makin lama nampak titik hitam. Beliau lihat nampak titik hitam, tapi titik hitam bergerak karena saking jauhnya bergerak terus. Kaya beliau nyosang lagi orang yang lihat Abu Bakar kejak dari likut. Nabi ejak ke Abu Bakar dari belakang. Ya, kanan kiri. Kenapa? Kalau Nabi dipanah dari belakang, kalau lah betul itu jangan sampai kena Nabi. Ya, kasusah. Nah, ternyata makin lama makin mendekat terus. Makin rayut titik hitamnya deh je memang lagi urang, memang betul urang. Ternyata betul mengikuti Nabi dan yaklit Nabi. Sedangkan Nabi dengan Abu Bakar memakai onta. Mangan dengan kuda pandai hati pelung nama. Ya. Nah, disitulah Nabi berdoa, mengangkat tangan. Ya.
Ya Allah, lindungilah kami dengan cara yang Engkau kehendaki dan dengan siapa yang Engkau kehendaki. Ya. Geling palit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita tahu unta daripada Surakah terperosok, makin dekat terperosok lagi, tersungkur jatuh. Begitu bangun untanya, begitu bangun kudanya terperosok lagi, jatuh lagi. Semakin mendekat dia, semakin kudanya enggak bisa jalan. Itu pertolongan Allah bukan? Itu pertolongan Allah. Yang ada gaib yang aman juga pertolongan Allah. Gaib yang aman bagi Nabi itu pertolongan Allah. Yang begini juga pertolongan Allah. Bedantang lagi nyomantang pertolongan Allah, menyebunung golom. Pertolongan Allah juga ya. Terperosok untanya. Pantas enggak Allah menolong Nabi sampai seperti itu? Setelah Nabi bersembunyi, kagak hire orang, kesewa orang, lewat jalan yang enggak biasa lagi. Tapi ternyata ketahuan juga. Udah itu di luar prediksi kita, di luar hilah daya kita. Di luar hilah daya kita. Pada saat itu maka doa pun akan mustajab. Kita belajar dari kisah perjuangan Nabi, saat itu doa juga mustajab. Kenapa Ustaz berani bila doa mustajab? Kita disuruh ikut Nabi. Nabi kita lihat doa beliau mustajab, dalam kondisi seperti itu sudah mustajab. Kita juga dalam perjuangan kita membela agama Allah hari ini juga, kalau dalam kondisi kita berusaha dengan baik, pada saat di luar daripada prediksi terjadi, maka doa kita insya Allah mustajab pada saat itu, dan Allah boleh menolong dengan cara yang tidak kita sangka-sangka. Nah, ini pelajaran besar kita dapatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi pedoman hidup kita. Lalu apa kata Nabi kepada Surakah? Surakah akhirnya angkat bendera putih. Akhirnya bawa kata Surakah, alimtu annahu mamnu. Lon depu akhirnya bahawa nabinya gelindungi, ada yang melindunginya, kata Surakah. Dia pun akhirnya ingin menjumpai Nabi, tapi dia tidak berjanji tidak akan mengapa-apakan Nabi. Ya, hanya ingin ngomong saja. Nah, akhirnya Nabi pun berhenti dan bicara dengan Surakah. Nah, nyoka lain cerita. Karena apa kan? Nyoka Surakah sudah menyerah. Dia tahu bahwa ini Nabi memang, enggak sembarangan orang. Nah, Nabi suruh kepada Surakah, ya Surakah, aslim, Islam. Wahai Surakah, masuklah Islam, engkau akan selamat. Masuklah Islam, engkau akan selamat. Kan Surakah sebagai orang yang kalah di situ kan, orang yang kalah dan mengetahui ini Nabi bukan orang biasa. Surakah tidak mau masuk Islam. Padahal menyabu bakal gecok pedang tamu kata bang Islam berhan kejut nah. Hai dengan dua Nabi bukan dua gaji kamu menyerah apa lo ya. Kata bang Islam berhan Nabi itu. Ya, kejut bentar. Tapi dia tidak mau masuk Islam. Cuma dia berjanji dia tidak akan memerangi Nabi bersama dengan orang Quraisy. Saya tidak akan ikut untuk memerangimu wahai Muhammad. Ya, Nabi pun ambil janji daripada Surakah. Okey, kamu enggak mau masuk Islam, tapi kamu enggak akan berkoalisi dengan orang Quraisy memerangi kami. Ya, cukup. Nabi enggak memaksa dia masuk Islam. Karena iman agama itu enggak bisa dipaksa. Seandainya agama ini boleh dipaksa, maka pakai pedang dengan Abu Bakar. Ya, hang kata mu itulah mabih itu. Anak tokalon ya. Bisa saja, enggak bisa, agama enggak bisa dipaksa. Bahkan Nabi katakan, wahai Surakah, mau tidak engkau memakai baju kebesaran Raja Kisra, yaitu penguasa Persia. Mau tidak engkau pakai baju itu? Baju Kisra saat ini, baju yang sedang berkuasa, yang bahasa gedenya Hu Jintao ini, banyak Cina, presiden Cina apa? Hu Jintao ya. Mau tidak pakai baju kebesarannya itu? Engkau pakai. Kalau kau masuk Islam, engkau akan pakai itu. Hai tamang jin. Ya, hai tamang jin. Ya. Maka di sini ada kata Nabi berani menawarkan yang mungkin pada saat itu hai tamang kai. Ya Rasulullah, engkau sedang keluar dari Mekah, lagi di jalan yang
bahasa katanya dalam somlong gepegah bahwa itu Persia itu nanti akan takluk dan bajunya, semua kekayaannya akan dikuasai oleh umat Islam. Kapan Nabi katakan itu? Pada di titik paling lemah kondisi Nabi atau di titik paling berkuasa Nabi? Titik paling lemah. Tapi Nabi mengatakan baju itu kalau engkau masuk Islam kau akan pakai. Ini pelajaran yuk. Pada saat umat kita mungkin di titik paling bawah, janganlah semangat kita juga, harapan kita juga di titik yang paling bawah. Nya hajut, nya abeh katanya umat Nabi nya. Menggulung katanya mendung. Tapi gimana juga, walaupun kita berada di titik yang paling bawah, tapi harapan kita harus ada di titik yang paling tinggi, titik yang paling atas, paling tinggi. Itu wajib kita ajarkan kepada anak-anak kita. Walaupun mungkin engkau melihat ayahmu hari ini seperti ini, tapi kamu bisa seperti itu nanti. Itu kita ajarkan pada generasi kita. Mungkin kalian melihat hari ini orang-orang Islam banyak yang miskin-miskin, keterbelakangan secara teknologi, nggak banyak orang kaya. Tapi anakku, cucuku, kalian akan melihat engkau masih hidup nanti, yang kaya raya itu orang-orang Muslim, yang hebat-hebat itu dan cerdas-cerdas itu, pencipta, inventor sana sini itu orang Muslim. Engkau akan lihat. Dan mungkin daripada keluarga kita akan ada nanti. Tanamkan itu kepada anak-anak kita. Orang yang membela agama Allah itu, kalau semangat di dalam diri orang yang membela agama Allah aja udah enggak ada harapan baik, gimana di luar? Bagaimana dengan yang lain? Nah, ini pelajaran penting. Lalu, apakah terjadi enggak harapan Nabi ini? Wafat Nabi SAW, apakah Persia itu runtuh, dikuasai oleh umat Islam? Enggak. Sampai Nabi wafat, Persia masih kuat, Romawi masih kuat. Tapi takdir Allah pada masa khilafah Umar bin Khattab, ya, pada saat terjadi pertama adalah perang Al-Qadisiyah menang, yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Menang Al-Qadisiyah. Qadisiyah menang, itu adalah Irak dikuasai. Pintu untuk menguasai Madain. Madain itulah ibu kotanya Persia. Tidak lama setelah itu, ya, masa Umar bin Khattab, runtuhlah, dikuasailah kerajaan Persia oleh Umar bin Khattab pada saat itu menjadi khalifah. Ketika kemudian baju-baju dan mandum harta kekayaan raja mehletat baje yang pakai mahai data. Ci memang raja otoriter, ci kekayaan ro, kekayaan ro hanya kerja nyau ukuran. Dibawa semua ke Madinah. Yang membawanya ini adalah Ali bin Abi Thalib bersama pasukan beliau, pasukan khusus yang harta kekayaannya, ya. Ya, lalu apa yang terjadi? Umar bin Khattab melihat baju kebesaran Raja Persia itu. Siapa yang beliau ingat? Nyandanda, ya. Siapa yang beliau ingat? Beliau panggil Surakah. Aina Surakah? Ternyata Surakah sudah masuk Islam. Entah di akhir hidup Nabi, entah juga setelah wafat Nabi. Tapi yang pasti setelah wafat Nabi dia masuk Islam. Apakah beliau masuk Islam sebelum wafat Nabi sedikit atau setelah wafat Nabi, wallahu alam secara pasti. Tapi setelah wafat Nabi beliau sudah masuk Islam, ya. Dipanggil oleh Umar bin Khattab, aina Surakah, aina Surakah? Di mana Surakah? Di mana Surakah? Ya. Dengan berlinang air mata, Umar bin Khattab memakaikan baju kebesaran itu kepada Surakah dan beliau katakan, ini adalah janji nabimu kepadamu. Ya Surakah, ini janji nabimu kepadamu, pakailah, engkaulah yang paling berhak memakainya. Terjadi tidak? Harapan gedanyonyan berarti Nabi kan cuma gebegah bak Surakah siro, bak Umar pergi gebegah, padahal Umar hanya ikut bersama dengan Nabi pada saat itu.
Abu Bakar menceritakan itu kepada sahabat yang lain, bahwa Nabi menjanjikan itu kepada Suraqah. Siapa saja nanti wujudkan janji Nabi itu. Jadi ini perlu kita belajar. Lihat kejadian apa yang Nabi katakan, kejadian. Mungkin rondo nazaknya siro kakek sudah punya cucu. Harapan baik kita itu kasih tahu sama anak dan cucu kita, kamu akan begini nanti, kahayana akan menontre, gata hayana akan menontre, pegah mana kedayonya. Karena mereka nanti akan jadi dalam hidup mereka mewujudkan janji kakeknya. Man menyesandai kitanya, saatnya gada harapan, kita tidak menanamkan harapan baik kepada cucu kita, maka betul lah umat Nabi nyo meteruk likat. Kita sekarang ya, boleh jadi mungkin masa kita hidup tidak kita melihat mungkin apa yang kita harapkan, enggak ada masalah. Nabi pun enggak melihat kok Persia itu runtuh. Nabi juga enggak melihat kok Romawi itu runtuh. Nabi enggak melihat. Tapi apakah gara-gara hana kalau ledo berarti umat Nabi hana akan lagi nya mencih kalau ledo nari? Hana mencih, hana masalah, hana masalah. Walaupun kita enggak melihat, yang penting cucu anak kita bisa melihat itu semua. Nah, itu harapan besar. Ya. Siapa saja yang ingin menolong agama Allah. Nah, belum mungkin cucu katanya, anak katanya sangat sayang ke katanya, berkat abah katanya, roh takenya udep je sit ingin mewujudkan apa yang gaharap di kakek ni, dia buci ni. Apa dia? Wallahu a'lam. Ya, ini sedikit pelajaran daripada Nabi, daripada kisah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ke Madinah. Mudah-mudahan menjadi teladan bagi kita semua.